Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya selalu akan diberikan dan mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang maha baik, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kembali kami ada karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh dengan sukacita melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 34, ayat 1 dan 2, kemudian ayat 12 dan ayat 29. Sengaja saya akan membacakan beberapa ayat ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran besarnya. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Ayat 12, lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Ayat 29, itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 orang anak muda baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan dan mereka harus menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Seorang dari mereka begitu rajin tiba di kantor sebelum jam kerja dimulai, sedangkan yang seorang lagi selalu datang terlambat sekitar 5-15 menit. Setelah melewati 3 bulan, sang pemuda yang datang tepat waktu dinyatakan lulus masa percobaan, sedangkan yang selalu datang terlambat diberhentikan dari pekerjaan. Dimanapun kita hidup dan berada, kita berhadapan dengan batasan atau aturan, entah di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan komunitas kita, dan dalam wilayah negara di mana kita ada. Kita berhadapan dengan batasan-batasan dan aturan. Dan terlebih daripada itu, yang terutama, kita berhadapan dengan batasan dari Tuhan. Dalam kitab Bilangan 34 ini kita baca bahwa Tuhan memberikan firman kepada Musa dan menyatakan tentang tanah perjanjian yang Tuhan berikan dengan detail dari batas-batasnya. Tuhan memberikan batas-batas tanah perjanjian bagi mereka. Dan batas-batas ini tidak boleh dilanggar. Secara lebih luas, saudara, firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang batasan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberikan aturan, memberikan firman, perintah yang memberikan batas-batas dalam kehidupan kita. Ada 5 bahaya dari sikap mengabaikan batas dari Tuhan. Yang pertama adalah kita jadi meremehkan otoritas Tuhan, padahal Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bahaya kedua adalah sikap tamak yang tidak pernah puas. Melampaui batas yang Tuhan tetapkan seringkali didorong oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak. Dan sikap demikian membuat kita tidak bersyukur. Bahaya ketiga adalah muncul konflik dan perselisihan. Kalau kita mengabaikan batas yang ditetapkan Tuhan, baik secara rohani maupun dalam kehidupan praktis, maka itu seringkali berujung pada konflik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam komunitas. Apa yang Tuhan tetapkan harus kita jaga. Jangan ambil istri orang, jangan rebut suami orang, jangan rampas harta orang, jangan memindahkan batas tanah, dan banyak lagi, saudara. Kita perlu hidup dalam batasan yang Tuhan berikan atas kita. Bahaya keempat adalah kita menjadi kehilangan arah. Mengabaikan batas-batas dari Tuhan
akan membuat kita hilang fokus dalam kehidupan dan tidak punya arah tujuan. Dan bahaya yang kelima adalah kita bisa kehilangan warisan rohani. Kalau kita terus hidup melanggar batasan dari Tuhan, maka itu berarti kita tidak pernah berkenan di hadapannya. Dan kita kehilangan kesempatan untuk mengalami janji yang kekal untuk masuk dalam kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus, hiduplah dalam kasih karunia dan kebenaran. Hiduplah dalam batasan yang Tuhan tetapkan. Dan jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Tetap setia lakukan firman-Nya dan kasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini ya Bapa. Mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam batasan yang Tuhan tetapkan atas kami. Tuhan memberikan kami ketetapan dan batasan yang sudah seharusnya kami terima dan kami syukuri. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan atas kami, yang walaupun berbeda dengan yang dimiliki orang lain, kami mau bersyukur dan memuliakan Tuhan selalu. Kami juga mau hidup senantiasa menyenangkan Tuhan dengan setia melakukan firman-Mu, tidak keluar dari batasan perintah Tuhan, tapi tetap hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar kami selalu berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang diliputi kecemasan berlebihan, yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, sakit hati dalam kepahitan, yang sedang menunggu jawaban. Lawatlah setiap kami Tuhan dan nyatakan pertolongan-Mu sesuai dengan apa yang kami perlukan masing-masing. Kami percaya kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.